Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah Summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Manggawi handiti ayat 17 C2 tilu. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah buna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman
hakima wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Innama hanya saja at-taubatu taubat itu Allah bagi Allah lilladzina bagi orang-orang yang ya'maluna mengerjakan as-su'a keburukan bijahalatin karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Summa kemudian yatubuna mereka bertobat min qarib dari waktu yang dekat. Faulaika maka itulah mereka yatubullah Allah akan menerima taubat alaihim bagi mereka. Wa kana Allah dan Allah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Wa laisatit taubah dan bukanlah taubat itu lilladzina bagi orang-orang yang ya'maluna mengamalkan as-sayyi'at keburukan-keburukan. Kalau tadi mah mufrad as-su'a satu keburukan, kalau ini mah as-sayyi'at keburukan-keburukan. Hatta sehingga idza ketika hadara telah hadir ahadahum kepada mereka salah seorang di antara mereka al-mautu kematian, qala dia berkata inni tubtul an sungguh aku tobat sekarang. Wala dan tidak juga alladzina orang-orang yang yamutuna mereka mati wahum kuffar dalam keadaan kafir, sedang keadaan mereka kafir. Ulaika itulah mereka a'tadna kami sediakan lahum bagi mereka adzaban alima siksaan yang sangat pedih. Ada beberapa diskusi terkait ayat ini. Yang pertama, pembedaan antara as-su'a dengan as-sayyi'at. Apakah memang orang yang mengulang-ulang dosa, mengulang-ulang keburukan pasti tidak akan diterima taubatnya? Maka jawabannya as-su'a dan as-sayyi'at di sini ini menggambarkan secara umum, tapi dalam kasus-kasus tertentu yang as-sayyi'at juga pasti diterima tobatnya kalau mereka tobat. Jadi idealnya gitu, orang yang tobat itu melakukan kesalahannya sekali, tobat udah selesai, tidak mengulang-ulang lagi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu
seseorang yang tidak bisa bertobat langsung sekaligus, tobat tuluy kitu deui nya, tobat deui kitu deui nya. Siga nu geus diponis ku dokter teu meunang udud nya, tobat kabita udud deui tobat udud deui gitu. Nah itu menurut para ulama sepakat kalau memang akhirnya tobatnya akan diterima. Cuma memang idealnya gitu, orang yang bertobat itu satu kali saja, salahnya jangan mengulangi. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak terus menerus mengulangi perbuatan dosa mereka karena mereka tahu ya. Tapi Nabi kemudian menjelaskan nanti dalam hadis, laisal israr, tidak termasuk israr terus menerus berbuat dosa orang yang melakukan berbagai keburukan tetapi diakhiri dengan tobat. Kata para ulama, kita dengan setan itu hakikatnya sedang berperang. Setan kan memerangi kita dengan perbuatan dosa. Lalu kata iblis sendiri dihadiskan, manusia menyerang aku dengan istighfar. Maka bagaimana caranya agar mereka tidak mau istighfar? Yaitu bil ahwa, hawa nafsu, jadi ngerasa benar. Nah kata para ulama, jadi kalau kita diserang oleh setan berdosa, serang deh ku istighfar. Diserang deh, serang deh. Terus saya juga main bal, bertahan, diserang, kabobolan, serang deh, masukkan terus. Sampai setan putus asa. Jangan sampai manusia putus asa. Wah cenah saya kieu deui udah putus asa, dia kemudian kapalang tanggung lah urang mah cenah moal jadi jelema balik gitu. Nah itu berarti setan tepuk tangan berhasil ya. Harusnya setan yang putus asa, capek cenah ngagoda jelema ieu mah tobat deui istighfar deui. Dan di hadis Nabi SAW, seorang hamba berdosa, aznaba abdi fayaqulu rabbi aznabtu dzanban wa ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzanban. Dia berdosa, lalu dia menyadari ada Tuhan yang mengampuni dosanya. Dia pun berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Ini di riwayat Muslim di Kitabut Taubah ada. Kemudian dia berdosa lagi. Nabi sampai mengulangi 4 kali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa lagi, lalu tobat lagi. Dia berdosa lagi, istighfar lagi. Dia berdosa lagi, istighfar lagi. Kata Allah, qad ghafartu laka wala ubali, sok kamu akan selalu diampuni, aku tidak peduli. Asal dia sadar bahwa ada Tuhan yang akan mengampuni dosa. Wa may yaghfir dzunuba illallah. Jadi masih yakin. Maka dari itu jangan pernah ada putus asa dari tobat. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah, karena Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Semua dosa itu termasuk dosa yang terus diulang-ulang. Urang tegas apal salahnya. Nya contoh anu misalkeun mabok, nu riba, apal ieu teh haram, udah kumaha atuh cenah hese ya. Yang menyenangi satu perbuatan maksiat ya. Tapi kalau dia masih nyadar ada Allah yang mengampuni dosa dan terus berusaha bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi tadi menjanjikan, hadis qudsi, qad ghafartu laka wala ubali. Enggak peduli berapa besar dosa kamu, aku akan ampuni. Ini jadi dalil yang jelas ya bahwa as-su'a dan as-sayyi'at ini tidak menjadi syarat.
bahwa kalau dosa diulangi udah tertutup tobat, enggak. Terus selama nyawa di kandung badan mah kita jangan menyerah sama setan. Tobat deh. Cenah tobat teh tong tobat samel geus lada coel deui. Justru menurut hadis-hadis tobat itu memang tobat samel. Memang Bapak Nabi atau ulama sekali salah tinggal soleh. Urang mah hese kanu soleh teh ya. Seandainya tidak ada hadis-hadis Nabi yang tadi, kita memahami ayat ini secara dohir geus da moal baralik urang teh kabeh teh nya. Urang baroga dosa nya. Dosa hiji mengulangi deui pan gitu. Coba kalau ini dipahami dohir mengulangi deui, wah udah tertutup tobat. Nggak ada tobat bagi saya, wah kabeh areror jelema. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bijahalah? Bijahalah itu tidak tahu. Masalahnya kan preman wege nyaho eta teh salah. Tukang mabok oge apal mabok teh salah. Yang bekerja di riba juga nyaho rentenir teh ieu teh salah. Maka definisi bijahalah itu kebodohan akibat hawa nafsu, bukan kebodohan ilmu. Tapi jahalah di sini bukan la ya'lamun saja, tapi la yash'urun. La yash'urun teh sadar, teu ngarti. Itu jangan jahalah juga. Kalau tidak tahu mah tuh da pelacur oge apalnya ieu teh doraka salah. Jadi maksud bijahalah di sini dia belum sampai pada tahap kesadaran harus bertobat. Ya, dan ini banyaklah dialami oleh mayoritas di kita. Dulu ketika mudanya dudunya wah teuing kumaha teu merhatikeun halal jeung haram. Da lain teu apal salah katanya. Cuma belum sampai pada level yashurun. Nah, itu berarti masih bijahalah. Biasanya kata Allah kan di Al-Quran, hatta idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sanah, geus umur 40 tahun. Nah ini biasa nanya kakara araringet balik ke masjid daek ngaji. Di bawah umur itu mah wah dudunya we gitu. Ya meskipun bukan berarti batasan ke abdi ngajina geus 40 tahun, enggak. Ini umumnya, ya kata Allah umumnya. Maka dari itu nanti batasnya kan 40 60. Kalau usia 60 masih kene bandel, kata Nabi a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu sittina sanah. Allah akan mencabut uzur dari seseorang yang Allah akhirkan usianya sampai 60 tahun masih kene bandelnya. Itu tidak akan diterima alasan apapun. Itu batasnya 40-60 itu batas dewasa ya. Jadi nu ngarorakeun kalem lah. Yang 40-60 ya hati-hati. Itu batas untuk untuk hilang jahalah. Jadi sekali lagi jahalah di sini kata para ulama semua yang melakukan dosa karena dia belum menyadari untuk tobat. Apal darahnya preman, koruptor ge apal teh salah kan belum sampai pada titik dia harus berhenti. Nah itu berarti jahalah. Kemudian yang ketiga, tsumma yatubuna min qarib teh iraha. Apakah 1 jam? Apakah 1 hari? Apakah kalau kita berbuat dosa 1 dosa harus bertobatnya berapa hari? Seminggu, sebulan? Kalau seminggu berarti lamun tobatan sebulan mau diterima. Ya. Maka kalau dikaitkan dengan ayat yang di bawahnya, qarib itu sampai batas ajal. Ya, salila-lilana umur itu qarib mungguing Allah. Maka dari itu kita jangan pernah putus asa. Saya teh cenah udah banyak dosa, saya udah 20 tahun cenah kieu hirup penuh dengan dosa, jadi rentenir, ya, tukang nyekekan rakyat letih. Saya diterima enggak tobatnya?
diterima. Saya teh cenah pelacur tuh, cenah budak oge, cenah reueuh bapaan misalkan. Saya diterima enggak tobatnya? Udah 10 tahun melacur misalkan. Diterima qorib kene teh selama seseorang belum sampai pada ajalnya. Ajal itu qorib, ya kan, ila ajaling qorib. Banyak kan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ajal manusia itu qorib. Sapanjang-panjangna umur tetap kategorinya qorib, ya. Nah ini semua Allah pasti akan terima, ya. Jadi ini memahami ayat ini hati-hati, jangan pakai letter luck, teu make hadis kan. Memahami Quran itu harus dengan hadis. Jangan memahami Quran pakai kepala sendiri, hawa nafsu sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, maksudnya Allah Maha tahu siapa yang harus diampuni. Allah pasti tepat hukumannya siapa yang akan diampuni dan siapa yang tidak. Semua penjelasan tadi ini dikuatkan oleh ayat berikutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Jadi dua memang, satu jangan sayyi'at, yang kedua jangan sampai idza hadara ahadahumul maut, ya. Jadi kalau sayyi'at tapi belum hadara ahadahumul maut bisa diterima, ya. Ini udah hadara ahadahumul maut dan banyak sayyi'at, ya, itu tidak akan diterima. Lamun as-su'a ini hadara ahadahumul maut, as-su'a mah kecil. Kalau kecil mah insyaallah ini masuk kategori famang thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun di surat Al-A'raf. Famang thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Di Al-Quran juga banyak ayatnya yang disebut orang bertakwa itu bukan tidak berdosa kecil, tapi alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, ya. Jadi yang kecil-kecil menurut takwa ge osok. Cenah ustaz besok itu baik tuh udah leutik. Koi cenah haji, tapi cenah baik tuh leutik mah hampuraeun da moal aya jelema nu sampurna, ya. Tinggal kita saling menutupi. Itu cenah engko tukang ngaji tapi kieu. Ya kalau kecil mah hampuraeun saling menutupi saja, ya. Kok cenah ahli ngaji tapi cenah meni hese anu gitu. Saling menutupi. Karena di Al-Quran Allah berfirman, orang yang bertakwa itu orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan fawahish itu jinah, kecuali yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil mah takwa ge osok, ya. Tapi hati-hati kata Nabi, sudah pernah kita bahas. Yang kecil itu kalau tuluy ditumpuk tanpa tobat ya jadi gede juga. Kan orang bertakwa masih gede, dia salah langsung tobat. Salah deh tobat deh. Jadi keburu dihapus, ya. Maka dari itu di Al-Quran bahasanya fakulat mawazinu. Jadi mawazin itu kan dua, ada timbangan amal baik, timbangan amal jelek. Kalau timbangan amal baiknya berat, berarti aya kan amal jeleknya salamat, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi kalau idza hadara ahadahumul maut as-su'a, asal as-su'anya itu tidak sampai as-sayyiat, dosa kecil itu diampuni. Termasuk as-sayyiat udah dosa besar tapi belum hadara ahadahumul maut diampuni, ya. Masuk ke yang tadi ulaika yatubullahu alaihi. Nah ini jadi pembatasan qorib tadi. Jadi qorib teh sampai kapan nih batas tobat itu? Sampai hadara ahadahumul maut, menjelang kematian. Dia baru ngomong ini tubtul an, sungguh saya tobat sekarang. Kenapa Allah menolak tobat orang yang begini? Karena keumuman atau pasti orang itu bertobat bukan karena takut Allah tapi takut mati.
Jeung lamun teu jadi maotna biasana edan deui ya siga mun aya lini pan oh subhanallah beres lini sugan ka masjid anger we jararong jon. Jadi mereka bilang subhanallah astagfirullah itu bukan karena takut kepada Allah tapi takut mati. Makanya pantas kalau kata Allah orang yang berikrar tobat pas hadur ahadun enggak akan diterima. Ini diantaranya dialami oleh Fir'aun sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Yunus, hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia tenggelam masih bisa ngomong. Amantu billadzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Tapi bedana hadara jeung sakarat. Ai sakarat mah udah enggak bisa ngomong. Sakarat teh kan sukarat teh mabok, selinglung ya. Ai hadara mah masih bisa ngomong, bisa wasiat menjelang meninggalnya itu. Nah, ini sesaat sebelum meninggal Fir'aun masih bisa ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel, saya Islam. Cek Allah al-ana kakara ayeuna sia gitu. Wa qad kunta minal mufsidin, sebelumnya kamu tukang merusak, nggak bisa diterima. Di surat Al-An'am, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidak akan bermanfaat keimanan pada saat itu ketika menjelang kematian. Yang tidak iman sebelumnya atau dia tidak berbuat kebaikan sebagai bukti imannya. Nah, ini jadi pertaruhannya itu sampai ajal. Komu sakarat mah geus moal bisa ya. Komu pas dicabut nyawana mah boro-boro bisa ngomong ya. Maka dari itu mumpung ini masih dekat waktunya, najan geus 50 tahun 60 tahun masih dekat can maut mah, sok buru ya kita perhatikan dosa-dosa apa saja khususnya yang besar-besar ya, tinggalkeun buru eureunnan ya. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, tidak akan diterima juga orang yang mati dalam keadaan kafir meskipun dia pernah Islam ya, tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Makanya ada ayatnya wala tamutunna wa illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Di tafsir surat Ali Imran yang lalu Ibnu Katsir menjelaskan kenapa Allah menyebut jangan mati. Jadi kita usaha dari sekarang. Meski husnul khotimah dan su'ul khotimah itu misteri, sangat misteri. Hari orang tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena kan hadisnya memang menegangkan ya. Yang su'ul khotimah itu dia soleh, memeh mautna dia berbuat dosa, su'ul khotimah. Tapi aya oge nu preman menjelang mati dia kemudian berbuat baik, tobat, husnul khotimah, tapi tentu menjelang mati itu bukan menjelang ajalnya ya, sebelum kematiannya, sebelum ajalnya. Meski masih misteri, kata Imam Ibnu Katsir, ayat itu menunjukkan bahwa kalau diusahakan dari sejak hidup maka kematian itu tergantung usaha kita sebelum hidup. Wallahu a'lam, begitu kata Imam Ibnu Katsir. Ya kalau kita berusaha sekarang ingin husnul khotimah, insyaallah mungkin bakal husnul khotimah. Kata Imam Ibnu Katsir buktinya begitu. Orang-orang soleh yang kuat tekadnya ingin soleh husnul khotimah. Ya, meskipun ada hiji dua preman anu husnul khotimah atau orang soleh anu ujung-ujungna kergering percaya kadukun saking teu kuat, wah itu bahaya. Nah, kalau orang kafir ulaika atadna lahum adzaban alima, itulah mereka kami sediakan siksaan yang pedih. Ini menunjukkan jadi kalau ada adzaban aliman itu siksa untuk orang kafir ya. Dan orang yang disiksanya orang kafir. Kalau ada orang Islam seperti orang kafir sama adzaban aliman, cuma tetap berdasarkan hadis-hadis syafaat dia akan dipindahkan nanti ke surga, termasuk yang tadi su'ul khotimah
dia ke neraka, tapi kalau masih ada keislaman di dalam hatinya tidak akan mengalami adzaban aliman seperti orang-orang kafir. Meski demikian bukan berarti membuat kita nyaman-nyaman saja cinta orang Islam kayak pasti ka surga. Sok itu latihan ngaduruk maneh ti ayeuna. Api neraka itu 70 kali lipat api terpanas di dunia. Yang diam di pinggirannya saja kekeceprakan di pantai itu terbakar kepala. Itu kan Abu Thalib nu disimpan di sisi neraka. Dan itu berlangsung satu harinya 50.000 tahun. Pek we tunggu kalkulator ya. Jadi tidak kemudian menyebabkan kita menyepelekan dosa-dosa dan siksa neraka, karena disebutkannya juga jelas adzaban alima. A'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.